teman-teman PBAK tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aman dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang tema yang dipilih oleh teman-teman panitia PBAK untuk jadi poin PBAK tahun ini. Nah, tema itu adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa. Pertanyaannya nggak sih, kalian sebenarnya apa sih yang berusaha untuk dicapai oleh teman-teman panitia PBAK tahun 2021 ini lewat tema tersebut? Well, first of all, kita harus cari tahu sebenarnya moderat yang dimaksud itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat solely based on KBBI, moderat itu tuh artinya berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Well, kalau dia berkecenderungan ke arah jalan tengah, berarti dia netral dong, berarti dia nggak punya pendirian dong, berarti dia nggak punya persepsi kebenarannya sendiri dong. Well, sebenarnya itu nggak kayak gitu. Aku bantu ngejelasin ini pakai pemahaman yang aku punya ya. Nah, pertama, kenalan dulu nih kita sama namanya Raymond Panikkar, seorang filsuf dari Spanyol yang menciptakan cosmotheistic vision, sebuah teori kalau kepercayaan itu sebenarnya dipecah jadi dua hal. Yang pertama adalah iman atau faith, sesuatu yang tetap dan bebas. Kayak contohnya adalah Tuhan itu ada. Itu kan semua orang beragama pasti percaya soal itu, nggak ada yang bakal kontra dan marah-marah tentang hal sebaliknya, karena yang namanya orang beragama tuh pasti percaya kalau Tuhan itu ada, ya kan? Yang kedua itu namanya kepercayaan atau belief. Nah, kepercayaan atau belief ini terjadi ketika iman itu match sama akal manusia. Untuk ngomongin simpelnya tuh kayak Al-Quran aja gitu. Al-Quran itu kan satu, persepsi kebenaran yang dibawa oleh dia pun cuma satu, tapi kan ketemu sama akal manusia, di mana manusia itu adalah makhluk yang persepsi kebenarannya satu sama lain itu belum tentu sama. Akhirnya tafsir yang hadir dari Al-Quran itu tadi yang merupakan produk dari akal manusia jadi macam-macam deh itu. Nah, ini dia nih yang jadi problem. Ini yang bikin khilafiyah jadi possible. Nah, untuk orang-orang yang so-called open-minded, mungkin khilafiyah bukan jadi masalah. Nah, tapi masalahnya orang Indonesia tuh masih banyak yang nggak ngerti sama khilafiyah. Karena mungkin dari kecil Muslim Indonesia tuh terbiasa hidup di lingkungan homogen yang mungkin semuanya pada punya mazhab yang sama gitu. Jadi ketika mereka nge-counter gitu, menemukan perbedaan di hal yang sama dengan mazhab mereka tuh mereka jadi kaget gitu, padahal mah sebenarnya sama aja ya, cuman beda penafsiran aja. Nah, ini nih yang perlu untuk kita sebagai muslim, terutama karena kita tuh mahasiswa ya, agent of change yang sekolah di universitas sebagus UIN Malang lagi, kita harus ngerti dan paham bahwa perbedaan-perbedaan ini tuh wajar gitu dan harusnya dinormalisasikan. Apalagi kita ini hidup di negara yang sebetulnya enggak homogen, yang macam-macam, yang ada berbagai ras, ada berbagai agama juga. Agama Islam pun juga ada berbagai ormas gitu yang ada di dalamnya. Kita tuh harusnya jadi jauh lebih enggak kagetan gitu, jauh lebih open minded, jauh lebih bisa memahami persepsi yang lain. Karena walaupun kita sama-sama bikin persepsi kebenaran soal Al-Quran, kita kan nggak tahu mana ya dari dua persepsi yang sebenarnya persepsi yang paling bagus, persepsi yang paling mendekati kebenaran itu sendiri gitu. Maka dari itu kita sebagai manusia umumnya dan sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa UIN Malang ya, universitas sebagus ini, harus punya pemikiran yang terbuka gitu, yang punya pendirian tapi juga selalu open dengan pendapat orang-orang yang lain asalkan ilmiah dan nggak ngawur. Itu sih yang bisa aku sampaikan dari pemahamanku tentang tema PBAK tahun 2021 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.